Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Ucapan-ucapan berbahagia dengan subjudul Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Duka cita yang dinyatakan di sini adalah hati yang sungguh berduka karena dosa. Yesus mengatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku." Yohanes 12 ayat 32. Dan sementara seseorang ditarik untuk memandang Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib, dia pun akan melihat keberdosaan umat manusia. Dia akan melihat bahwa dosalah yang mencambuk dan menyalibkan Tuhan kemuliaan itu. Dia lihat bahwa sementara dia telah dikasihi dengan kelembutan yang tak terkatakan, kehidupannya telah menjadi suatu pemberontakan dan suasana tak berterima kasih yang berkelanjutan. Dia telah meninggalkan sahabat karibnya dan menyalahgunakan pemberian surga yang paling berharga. Sekali lagi, dia sendiri telah kembali menyalibkan anak Allah dan menusuk sekali lagi hati yang terluka dan hancur itu. Dia dipisahkan dari Allah oleh jurang dosa yang lebar, gelap dan dalam. Duka cita seperti itu akan dihibur. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira dalam kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar kita boleh datang ke bawah salib itu, dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Kata-kata juru selamat itu mempunyai suatu pekabaran untuk menghibur orang-orang yang menderita kesusahan atau kesedihan. Duka cita kita tidak muncul dari tanah. Allah tidak akan dengan rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ratapan 3 ayat 33. Apabila Ia mengizinkan pencobaan dan kesusahan, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekerasan-kekerasan dari tabiat kita. Penembangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Bapa kita yang di surga tidak pernah tidak menghiraukan orang-orang yang ditimpa kesusahan. Ketika Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. 2 Samuel 15 ayat 30. Tuhan kasihan melihatnya. Daud berpakaian karung dan nuraninya mencambuknya. Tindakan perendahan diri secara luar ini menunjukkan penyesalannya. Dengan kata-kata linangan air mata dan patah hati, dia mengajukan masalahnya kepada Allah, dan Tuhan tidak meninggalkan hambanya. Daud tidak pernah lebih berharga dalam hati yang maha pengasih itu, lebih daripada ketika ia melarikan diri dengan batin yang terpukul untuk menyelamatkan nyawanya dari musuh-musuhnya yang dihasut memberontak oleh putranya sendiri. Tuhan mengatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Wahyu 3 ayat 19. Kristus mengangkat hati yang menyesal dan memurnikan jiwa yang berduka sampai hati itu menjadi tempat kediamannya.
Tetapi apabila kesengsaraan datang kepada kita, berapa dari kita yang seperti Yakub? Kita pikir itu tangan dari seorang musuh, dan di dalam kegelapan kita bergumul dengan membabi buta hingga tenaga kita habis, dan kita tidak mendapat penghiburan atau kelepasan. Bagi Yakub, jamahan ilahi pada waktu fajar mulai menyingsing, menyatakan dia dengan siapa dia telah berjuang malaikat perjanjian itu. Dan sambil menangis dan tidak berdaya, ia jatuh ke pangkuan kasih yang tak terhingga itu untuk menerima berkat yang dirindukan jiwanya. Kita perlu tahu bahwa kesusahan-kesusahan itu tidak dimaksudkan untuk membuat kita melecehkan hajaran Tuhan atau melemahkan kita bila dimarahinya, tapi justru untuk kebaikan kita. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Ayub 5 ayat 17-19. Kepada setiap orang yang dihajar, Yesus datang dengan pelayanan untuk menyembuhkan. Hidup yang kehilangan sesuatu, getir dan menderita dapat diterangi oleh pernyataan-pernyataan kehadirannya yang berharga. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Dia rindu untuk menjabat tangan kita, supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita, dan dengan kasih abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih yang selalu menyertai kita. Kita dapat menjaga hati kita tetap kepadanya dan merenung-renungkan kebaikannya yang penuh kasih sayang sepanjang hari. Dia akan mengangkat jiwa di atas duka cita dan kebingungan setiap hari di dalam kerajaan damai. Ingatlah ini, anak-anak yang menderita dan berduka cita dan bersuka cita dalam pengharapan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Berbahagialah juga mereka yang menangis bersama Yesus karena simpati kepada duka cita dunia dan kepada duka cita akibat dosa dunia. Dalam duka cita yang demikian tidak terdapat pemikiran untuk kepentingan diri sendiri. Yesus adalah manusia yang penuh duka cita, menahan penderitaan batin yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Jiwanya robek dan hancur oleh pelanggaran-pelanggaran manusia. Dia berupaya keras dengan upaya yang menguras tenaga untuk meringankan sengsara manusia dan memenuhi keperluan mereka. Dan hatinya mengalami duka cita yang dalam ketika melihat orang banyak tidak mau datang kepadanya agar mereka memperoleh hidup. Semua pengikut Kristus akan mendapat pengalaman ini. Apabila mereka menerima kasih-Nya, mereka masuk ke dalam penderitaannya untuk menyelamatkan orang-orang yang sesat. Mereka mengalami penderitaan-penderitaan Kristus, dan mereka juga akan memperoleh kemuliaan yang akan dinyatakan itu. Oleh menyatu dengan Dia dalam pekerjaannya, minum cawan penderitaannya, mereka juga akan ikut menikmati sukacitanya. Melalui penderitaanlah Yesus mendapatkan tugas pelayanan penghiburan. Di dalam segala penderitaan umat manusia, Dia menderita, dan sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesaya 63 ayat 9 dan Ibrani 2 ayat 18. Dalam pelayanan ini, setiap jiwa yang telah memasuki persahabatan penderitaannya diberi hak istimewa untuk menanggungnya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 2 Korintus 1 ayat 5. Tuhan mempunyai kasih karunia khusus untuk orang yang berduka cita, dan kuasanya adalah untuk meluluhkan hati dan memenangkan jiwa-jiwa. Kasih-Nya membuka saluran ke dalam jiwa yang luka dan memar, dan menjadi obat yang menyembuhkan bagi mereka yang berduka. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka.
yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Demikianlah bacaan buku khotbah di atas bukit dengan subjudul Berbahagialah orang yang berduka cita. Tuhan memberkati.